Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, bahwasanya ketika ditanya, kamu iman sama Allah itu wajib ada, wajib punya sifat ada, wujud, al-wujud, percaya. Kenapa kamu percaya Allah itu ada? Nah, untuk jawabannya itu sebenarnya simple. Jadi kalau di ulama-ulama klasik itu bukti atau dalil, alasan, argumentasi adanya Allah itu adalah adanya makhluknya. Dengan adanya makhluk itu ya menunjukkan ada Tuhan. Jadi kalau sejarah panjangnya itu ya, dalam artian penemuan Tuhan gitulah bahasa ininya lah, bahasa umumnya gitu. Jadi semua manusia itu akal sehat pada intinya menerima adanya Tuhan. Akal sehat pada intinya, baik yang Islam atau di luar Islam, pada intinya akal sehat itu pasti mengakui adanya eksistensi Tuhan. Karena apa? Manusia itu mempercayai adanya kekuatan di luar batas kekuatan manusia. Jadi adanya sang pencipta. Contoh aja, misalkan ada ditanya kenapa kamu percaya adanya Tuhan? Ya adanya alam semesta. Saya dari kecil hidup nggak pernah tuh nemuin ada manusia yang mengklaim saya yang menciptakan langit alam semesta ini, nggak ada. Nah itulah adanya Tuhan, sesuatu yang maha 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 segala-gala, di luar kemampuan manusia, yang menguasai alam raya ini. Pasti ada yang, kalau ada, dalam tanda kutip, dalam bahasa kasar, kalau ada tai di jalan, pasti ada yang habis tembelek, eh pasti ada yang habis BAB, entah manusia, entah kucing, entah apa. Kalau ada telapak kaki pasti ada yang lewat, entah onta, entah manusia, pokoknya ada tandanya. Nah makanya ketika ada alam semesta ini, alam semesta raya jagat ini, bintang diatur segala macam, rotasi bumi segala macam diatur. Nah itu berarti ada penciptanya, ada yang mengurusnya, ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Makanya akal semuanya sepakat sebenarnya, secara akal sehat itu mempercayai ada kekuatan di luar kekuatan kita, itu namanya Tuhan. Adapun Allah, nama Allah itu sifatnya tauqifi. Kalau di dalam bahasan kitab klasik itu tauqifi. Jadi menunggu, itu pakainya dalil nakli. Kalau pencapaian adanya Tuhan itu akal. Akal manusia menyimpulkan pasti adanya Tuhan, sang pencipta alam semesta ini. Gak mungkin ada alam semesta ini tanpa ada Tuhan. Makanya kenapa kamu percaya adanya Tuhan? Karena adanya alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini ya Tuhan. Nah, untuk menjawab atau menemukan Allah, itu dalil nakli ada di Quran. Jadi ada di Quran menyatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Nah, itu di kitab lah. Itu belajarnya di kitab, dan harus detail nanti belajar ayatnya, ayat apa, surat apa, ayat berapa. Nah, pokoknya dalil nakli. Jadi yang menunjukkan nama Allah itu Al-Quran, wahyu, yang sumber jelas kebenarannya. Jadi nama Allah itu ya dari Quran, nakli. Nah kalau pencapaian manusia terhadap adanya Tuhan itu akal. Nah itu, ya itu yang pribadi ketahui lah. Jadi ketika ditanya kamu yakin Allah ada, ya yakin. Kenapa? Ya Allah Tuhan, ada pasti Tuhan itu. Karena kenapa yakin adanya Tuhan? Ya karena adanya alam semesta ini. Gak mungkin adanya alam semesta ini tanpa adanya pencipta. Alam semesta ini alami. Misalkan contoh, misalkan ada yang ngedebat ya, terjadinya bintang berjalan sesuai pada tempatnya, pada porosnya, bumi, atau bumi berputar atau matahari bergerak segala macam lah, pokoknya yang di angkasa sana, itu kebetulan. Nah yang harus diketahui, yang namanya kebetulan itu nggak setiap hari. Sifat ciri khas dari kebetulan itu nggak bisa berulang-ulang. Yang namanya kebetulan itu kan kadang-kadang, oh kebetulan lagi ini padahal biasanya nggak ini, oh kebetulan lagi itu padahal biasanya nggak itu. Jadi sifat asli kebetulan itu adalah nggak bisa berulang-ulang. Nah ini siang dan malam setiap hari berganti, alam semesta diatur setiap hari, hujan turun segala macam, ekosistem alam setiap hari nyaman-nyaman saja berputar pada tempatnya, bintang-bintang berjalan pada tempatnya. Apakah itu kebetulan? Ada yang mengatur, nggak mungkin kebetulan. Makanya di situ jawabannya bahwasanya pasti ada Tuhan, pasti ada Allah. Allah pasti ada karena ada alamnya. Tapi sekali lagi, bukan sekali lagi ya, baru dikasih tahu ya. Untuk adanya Allah, wajib Allah kena atau ada sifat wujud, Allah wajib ada, itu nggak nunggu dari bukti ya. Bukti itu untuk kita doang.
Jadi jangan dikira nanti kalau nggak ada bukti lalu Allah itu nggak ada, oh berarti Allah itu disebut ada nunggu adanya bukti dong, kudu adanya alasan. Kalau nggak ada bukti berarti Allah nggak ada, ya enggak. Allah itu hak ada, di haknya Allah tuh pasti ada. Cuman kita cari buktinya, kita cari alasannya untuk akal kita, untuk manusia. Allah mah nggak butuh sama buktinya. Allah nggak, untuk ada Allah nggak perlu ada pencipta, apa ada alam raya ini, nggak ada. Jadi bukan berarti alam semesta berarti yang menunjukkan Allah ada, bukan. Itu hanya untuk akal kita supaya kuat, supaya beralasan, supaya nggak jadi iman yang taklid, yang ikut-ikutan, punya alasan, dicari alasannya, para ulama mencari alasannya, merangkai apa mengarang sebuah ilmu tauhid dengan jelas detail argumentasinya, dalilnya. Bukan berarti Allah butuh bukti, bukan, tapi untuk akal kita supaya lebih nyaman akalnya. Keimanan kita tuh supaya lebih nyaman, yang dibahas kemarinnya. Jadi untuk membimbing hati, membimbing keyakinan itu kadang butuh akal, yaitu ketika kita iman Allah itu ada, bisa aja kita kuat imannya, Allah ada, yakin banget, yakin, kuat. Tapi lebih nyaman lagi, lebih kuat lagi kalau akalnya nerima. Jadi akalnya nyaman. Nah, itu. Jadi makanya penting kita membahas alasan, argumentasi untuk kenyamanan akal kita ketika mempercayai Tuhan, ketika mempercayai Allah sebagai Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.